Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali majlis ilmu kita ini, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang terlalu baik kepada kita, Allah yang terlalu sayang pada kita. Mudah-mudahan kasih dan sayang Allah pada kita insya-Allah senantiasa tercurah hingga akhir hayat kita. Dan kita berharap di penghujung umur kita, di penghujung hayat kita insya-Allah husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam tak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang berbahagia, tidak lupa untuk kita tidak pernah putus asa, selalu berdoa pada Allah agar musibah COVID-19 ini segera berakhir di negeri kita. Dan semoga kita sekeluarga terhindar dari terjangkit virus COVID-19 ini insya-Allah. Baik. Seperti biasa kaji kita ialah kitab Tangkih Al-Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Hari ini kita akan bahas tentang keutamaan sedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menolak pengemis meskipun dia seorang kafir. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Nabi, apakah kita boleh menyedekahkan sebagian harta kita kepada orang kafir? Nabi menjawab, ya. Sesungguhnya mereka itu salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar jatuh dari tangan Ar-Rahman. Demikian dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi jamaah yang berbahagia, walaupun barangkali beliau seorang munafik atau seorang yang kafir, kalau memang dia miskin, dia berhak menerima sedekah, kasihkan aja. Urusan dia tidak salat, itu urusan dia sama Allah. Urusan dia munafik, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita karena dia miskin, kita sedekah. Itu aja. Ya.
Saya ingin sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Na'udzubillah. Tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat kepadanya. Salah satu di antaranya berdoa. Jadi setiap pagi hari, dua malaikat turun kepada kita dan senantiasa berdoa untuk kita. Yang pertama doanya apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa saja yang menginfakkan hartanya. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa saja yang menginfakkan atau yang menyedekahkan hartanya. Sedangkan yang lain berdoa juga, apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Soalannya jemaah yang berbahagia, yang mendoakan malaikat, makhluk suci, dekat dengan Allah, tidak pernah bermaksiat, apakah mungkin Allah tolak doanya? Allah kan kabulkan doanya. Sekarang tinggal kita memilih apakah kita ingin didoakan oleh malaikat supaya harta kita yang sedekahkan itu diganti, atau supaya harta kita berlimpah ruah, atau ingin didoakan oleh malaikat supaya harta kita dihancurkan. Jawapannya ada pada sifat kita. Sifat kita. Oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, sedekah ini bukan masalah hukum sunat ke, bukan itu. Jadikan sedekah ini hobi itu. Bagaimana kita menjadikan sedekah sebagai hobi? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka suka menginfakkan hartanya, hobi. Menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya, baik lapang maupun sempit. Lapang barangkali $50, sempit $1, tapi hari-hari dia berinfak. Ya. Khairul amal adwamu walau qalil. Sebaik-baik amal, kata Nabi, walaupun sedikit tapi dikerjakan secara terus-menerus. Jadi walaupun ada seseorang berinfak, sedekah, katakanlah $500, setelah itu 4 tahun dia tak sedekah lagi. Oh, bukan. Biar dia sedekah $5, tapi hari-hari. Itu. Khairul amal adwamuha walau qalil. Sebaik-baik amal itu adalah amal yang dikerjakan secara kontinu, secara terus-menerus, ad-dawam, walaupun kecil, sedikit, tapi dia istiqamah. Ya. Jadi kembali pada tajuk kita lagi. Jadi kalau ada pengemis yang datang, walaupun yang datang orang kafir, kalau kita mampu beri bantuan, ya, mana kita tahu dengan kita membantu itu
terbuka hatinya menerima kebenaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita, katakanlah kita tidak memberi, janganlah kita membentak. Apalagi jangan sampai mengusir. Jangan. Ya, dalam riwayat dikatakan apa? Engkau tidak tahu siapa yang datang itu. Ya. Dan ingat, kalau kita tidak mau bersedekah, tidak mau menginfakkan, maka malaikat akan mendoakan, ya Allah, hancurkanlah harta orang itu. Malaikat yang mendoakan. Tapi kalau kita bersedekah, ya Allah, gantilah harta orang itu. Oleh karena itu, saya katakan jamaah yang berbahagia, tidak ada orang yang miskin karena rajin sedekah. Tidak ada. Dan tidak ada orang yang susah karena sedekah. Tapi yang bangkrut karena bakhil banyak. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, sedekah dapat menghalangi kematian yang buruk. Maksudnya ini apa? Bahwa walaupun hadis ini dikatakan dhaif, ada di antara ulama mengatakan hadis ini dhaif, tapi kita tak usah bincanglah tingkatan hadis ini sama ada dia hasan, sahih ke dhaif ke, tak usah. Tapi paling tidak kita mengambil hikmahnya, pelajarannya. Bahwa sedekah itu dapat menghindari kita dari kematian yang buruk. Ya, misalnya kebakaran, eksiden, tenggelam, itu terhindar kalau dia rajin bersedekah. Dan dalam hadis lagi dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, sedekah rahasia itu memadamkan murka Allah, sedangkan terang-terangan merupakan perisai dari neraka. Ada orang sedekah sembunyi-sembunyi. Artinya dia mengundang ridha Allah. Tapi ada juga orang sedekah secara terang-terangan. Ini menjadi perisai, benteng dia dari api neraka. Cuman saya ingatkan, jamaah yang berbahagia, kalau dia sedekah sembunyi-sembunyi, bagus. Bagus, kenapa? Untuk mengelakkan dari sifat riak, sifat ujub, sifat ingin dipuji, nak tunjuk-tunjuk. Ya? Yang kita kenal dengan sifat riak. Inna yasiru min riak syirik, kata Nabi. Sedikit saja dari sifat riak itu, wujud dalam diri kita itu syirik. Nah, untuk mengelakkan riak, ujub itu, maka dia bersembunyi-sembunyi. Ini bagus sekali. Sifat yang bagus, mengelakkan keburukan menjadi kebaikan. Kalaupun dia mau sedekah terang-terangan, boleh. Dan kita jangan tuduh langsung, dia riak itu, jangan. Dia bangga nak tunjuk-tunjuk, jangan. Kalau dia bersedekah terang-terangan dengan niat supaya orang lain ikut juga bersedekah, terpanggil hatinya untuk ikut bersedekah, ini sangat dibolehkan. Kenapa? Menjadi contoh pembuka jalan kebaikan. Ya, jangan langsung dituduh orang tu riya, ujub, bukan. Kalau niatnya itu untuk membuat orang lain ikut bersedekah, boleh. Ya. Jamaah yang berbahagia, jadi maksud memadamkan murka Allah adalah menjauhkan dari siksa Allah. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan lagi apa? Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada seorang hamba yang memberikan sesuatu kepada pengemis meski sesuap makan, kecuali Allah menolak sebuah siksa darinya. Jadi, dikatakan apa di sini?
Bila seorang hamba memberikan sesuatu kepada pengemis, duit barangkali, pakaian barangkali, atau sesuap makanan barangkali, maka Allah akan menolak, akan menolak sebuah siksa bagi orang yang memberi itu. Jadi, semakin banyak kita menolong kaum fakir miskin, semakin banyak Allah menolong kita di akhirat nanti. Jamaah yang berbahagia, saya ingin sampaikan sebuah hadis lagi riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah juga, radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadu'a ahadul lillahi illa rafa'ahu Allah." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah tidak akan menambahkan pada seseorang hamba dengan sikap pemaafnya kecuali kemuliaan. Dan tidak ada seorang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah ungkapan yang bijak. Jadi kata Nabi, bahawa sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Tidak akan. Karena sumber rezeki itu Allah. Apalagi tadi saya katakan malaikat berdoa, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah." Makanya dalam sejarah tidak ada kita temui orang yang rajin sedekah itu bankrupt, miskin, tidak. Tapi orang yang bakhil menjadi bankrupt itu banyak. Ya. Jadi jangan takut kita bersedekah, karena memang akan ada diganti. Mungkin yang akan datang kita akan bahas bagaimana cara Allah mengganti, apa dalilnya. Ya. Dan Allah tidak menambahkan pada seseorang hamba dengan sikap pemaafnya kecuali kemuliaan. Artinya apa? Jamaah, bila seseorang memberi maaf kepada orang yang minta maaf, ini bukan satu kehinaan. Meminta maaf ini pekerjaan baik. Tapi memberi maaf ini perbuatan yang mulia. Jadi ketika kita memberi maaf pada seseorang yang minta maaf, ketika itu Allah angkat darjat kita lebih mulia. Dan itu kewajiban kita, wal afina 'anin nas, kata Allah. Berilah maaf ketika orang lain meminta maaf. Saling memaafkanlah kalian. Wal afina 'anin nas. Ya. Jadi apabila ada orang minta maaf kepada kita, jangan sampai kita tiada memaafkannya. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan, Allah tidak akan mengampunkan dosa seorang. Allah tidak akan memaafkan seseorang kalau dia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau dia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau dia tidak mau mengampunkan kesalahan orang lain, maka Allah pun tidak akan mengampunkan dia dan tidak akan memaafkan dia. Oleh karena itu, kalau kita ingin diampunkan oleh Allah, ingin dimaafkan oleh Allah, maka ampunkan orang lain, maafkan orang lain. Jangan ada lagi dendam di antara kita. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda lagi, hadis riwayat At-Tabrani dan Rafi' bin Khadij dengan sanad dhaif. Walaupun hadis ini lemah, tapi dia bukan bicara soal hukum, bicara tentang bagaimana motivasi orang beramal. Ya.
Kalau hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai hukum, menjadikan ini hukum wajib atau sunat, tidak boleh. Ya, tapi kalau untuk memotivasi seseorang itu beribadah, ya, menurut ulama masih dibolehkan. Sedekah itu dalam hadis dhaif dikatakan, dalam hadis yang dhaif dikatakan apa? Sedekah dapat menutup 70.000 pintu keburukan. Jemaah berbahagia. Sedekah itu dapat menutup 70.000 pintu keburukan. Artinya apa? Seandainya lah kita tidak bersedekah, maka terbuka pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu keburukan pada kita. Ingat, hindari sifat bakhil. Karena orang yang bakhil itu tidak akan masuk surga. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali. Apa dia bilang? Ya Ali, aku telah membaca sebuah tulisan di pintu surga. Aku telah melihat sebuah tulisan di pintu surga. Apa itu? Anti muharamatun min kulli bakhil. Aku diharamkan masuk, maksudnya ke dalam surga, lewat pintu ini, bagi setiap orang yang bakhil. Aku diharamkan masuk pintu ini bagi orang yang bakhil. Jadi, jauhkanlah kita dari sifat bakhil. Dalam sebuah riwayat khatib dari Anas radhiyallahu an juga disebutkan sedekah dapat mencegah 70 macam musibah. Yang paling rendah adalah lepra dan kusta. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan sedekah dapat mencegah 70 macam musibah. Yang paling rendah adalah penyakit lepra dan kusta, penyakit sopak dan kudis itu. Ya. Jamaah yang berbahagia. Jadi kalau kita bersedekah, ada 70 pintu musibah tertutup. Tapi kalau kita kedekut, kita bakhil, berarti kita telah membuka pintu musibah. Sebaliknya kalau kita bersedekah, maka kita telah menutup 70 pintu musibah. Dalam sebuah hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari lagi, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa at-tayyib. Fa inna Allaha yataqabbaluha biyaminihi summa yurabbaiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal." Maklumlah tulisan itu kecil sangat tak nampak. Barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, hasil dari usahanya, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, di mana kurma itu hasil dari usahanya sendiri yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu memeliharanya untuk pemiliknya, sebagaimana jika seseorang dari kalian memelihara anak kudanya hingga membesar seperti gunung. Maksudnya jemaah yang berbahagia, secara simpel dikatakan, siapa yang bersedekah
dengan sebutir kurma dari hasil usahanya sendiri yang baik. Artinya, kalau nak bersedekah, bersedekahlah dengan benda yang baik, yang masih layak. Minta maaf, jangan kita bersedekah yang kita sendiri pun dah tak nak pakai. Ada satu baju kita dah tak nak pakai, baru kasih orang. Baju dah koyak rabak, baru kasih orang. Tidak. Ya, kalau nak kasih orang makan, nasi dah tak layak makan. Lauk pun macam dah nak basi, baru kasih orang. Tidak. Ya, dikatakan apa? Allahu illa tayyib. Illa tayyib. Fa inna Allah yataqabbaluha. Ya. Allah itu baik. Ya. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Itu. Dan orang yang bersedekah dengan yang baik tadi, harta itu, sedekah itu akan dipelihara oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Sebagaimana dijaganya seekor kuda sehingga menjadi besar. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, riwayat Bukhari juga, tidak boleh iri, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Ya. Seorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu ia menguasainya dan belanjakan di jalan yang hak benar. Dan seseorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu, lalu ia laksanakan dan ia mengajarkannya. Maksudnya, iri itu pada dasarnya tak boleh. Haram. Tapi dalam dua hal ini dibolehkan. Pertama, kita iri tengok seseorang yang Allah kasih rezeki banyak, harta banyak berlimpah. Dan harta itu dia gunakan untuk membantu anak yatim, dia bantu fakir miskin, dia bantu pondok pesantren, masjid. Kita boleh iri dengan ini. Iri. Artinya kita pun nak jadi kaya macam dia. Ya. Jangan pula kerana kita iri kerana dia beli kereta besar, kita pun nak kereta besar. Bukan. Kita iri kerana dengan harta yang berlimpah berwah itu, dengan harta yang banyak itu, membuat dia berbuat baik pada manusia. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang ada manfaatnya bagi manusia lainnya. Dan iri yang kedua, melihat seseorang yang diberi Allah ilmu agama, pandai baca Quran, lalu diamalkannya ilmu itu dan diajarkan pada orang lain. Ini kita boleh cemburu, boleh iri. Iri yang dibenarkan, jemaah yang berbahagia. Baik, kita lanjut lagi bincang tentang sedekah tadi. Dalam sebuah riwayat lagi dikatakan, jemaah yang berbahagia, di sini dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian malu untuk memberikan sesuatu yang sedikit, karena tidak memberi itu lebih sedikit daripada memberi sedikit. Ya. Janganlah kalian malu memberi itu walaupun sedikit. Jamaah, ya. Saya kasih contoh, ada dua orang. Satu bersedekah $10. Yang satu sedekah $100. Mungkin kalau kita ditanya mana yang besar pahalanya, tentu yang $100. Kenapa? Dia sedekah $100, yang satu cuma $10. Tentu lebih besar pahalanya yang $100. Belum tahu jemaah, belum tahu. Walaupun sama-sama ikhlas. Orang ini sedekah $100, tapi duitnya $1 juta.
Kalau duit 1 juta, sedekah $100, berapa peratus? Berapa peratus? 0,01%. Tapi ini kawan yang satu ini sedekah $10. Duitnya cuma $50. $50 duit dia sedekah $10. Artinya 20% dari duitnya dia sedekahkan. 20% dia sedekahkan. Baru. Jadi belum tentu yang $100 lebih besar jemaah yang berbahagia. Ya. Jadi walaupun sedikit, belum tentu sedikit juga pahalanya. Mungkin lebih banyak. Beda orang kaya bersedekah, orang miskin sedekah itu pahalanya beda jemaah yang berbahagia. Ya, terakhir, Rasulullah bersabda, siapa saja yang membentak pengemis, maka dia akan dibentak oleh para malaikat di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan mungkin kita tak memberi pengemis, kita tidak menyantui pengemis, tapi paling tidak kita tidak membentak pengemis, tidak berkata kasar kepada pengemis, insya-Allah. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita sambung nanti kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.